Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4I, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan kalian perhatikan video berikut ini. Manusia memiliki peran penting dalam sebuah lingkungan. Manusia dapat mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Lingkungan menyediakan energi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Energi tersebut harus digunakan dengan bijak agar dapat terus digunakan oleh generasi selanjutnya. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Salah satu energi yang dapat kita hemat adalah energi listrik. Manfaat yang kita dapatkan dari menghemat energi listrik adalah biaya tagihan listrik bulanan menjadi lebih ringan. Selain itu, dengan menghemat energi listrik, kita juga dapat membuat alat elektronik menjadi lebih awet. Manfaat ketiga dari menghemat energi listrik adalah kita bisa ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi. Sebab pembangkit listrik, khususnya di Indonesia, masih menggunakan bahan bakar fosil yang hasil pembakarannya menjadi penyumbang terbesar penyebab pemanasan global. Nah, berikut ini adalah contoh dari hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Silakan kalian perhatikan. Berikut ini adalah lagu yang berkaitan dengan lingkungan. Coba kalian perhatikan tempo serta tinggi rendahnya nada. Salah satu daerah dengan pemandangan yang sangat indah adalah kota bunga Tomohon. Tomohon merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Tomohon terletak dekat dengan kota Manado, kota yang terkenal dengan Taman Laut Bunakennya. Tomohon menjadi salah satu daerah yang juga terkenal akan keindahan alamnya. Kota Tomohon terletak pada ketinggian 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di Tomohon cukup sejuk sehingga cocok untuk membudidayakan berbagai jenis bunga dan sayuran. Kota Tomohon pun dikenal sebagai penghasil bunga. Tanaman bunga yang dibudidayakan adalah anggrek, anthurium, anyelir, gerbera, gladiol, Helisonia, krisan, mawar, dan aster. Musim berbunga di Tomohon berlangsung pada bulan Desember hingga bulan April. Pada bulan Juni dan Juli, di daerah tersebut diadakan festival bunga yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Festival Bunga Tomohon merupakan sebuah acara bertaraf internasional yang menampilkan berbagai pawai kendaraan yang berhiaskan aneka bunga yang indah. Pada era tahun 1990-an,
Bunga tomohon nyaris tidak memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, saat pemerintah kota Tomohon menjadikan bunga sebagai ikon festival, bunga di Tomohon menjadi bernilai ekonomis tinggi. Bahkan banyak masyarakat yang menjadikan bunga sebagai sumber pendapatan mereka. Tomohon merupakan kota yang terletak di dataran tinggi. Tapi apa sih ya pengertian dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai tersebut? Silahkan kalian simak video berikut yang merupakan pengertian dari dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pesisir pantai.
Lingkungan di daerah tersebut tentu harus kita jaga keindahannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tahukah kalian bahwa setiap orang bisa menghasilkan 1-2 kg sampah setiap harinya? Pasti jika dikumpulkan, sampah kita akan bisa membentuk gunung sampah. Lalu bagaimanakah cara mengurangi sampah? Untuk mengurangi sampah, kita bisa menggunakan metode 3R. 3R adalah singkatan dari recycle, reuse, dan reduce. Mari kita bahas dari recycle terlebih dahulu. Recycle adalah kata lain dari daur ulang. Contoh dari recycle adalah mendaur ulang sampah-sampah plastik dan kertas dan barang sisa menjadi kerajinan dari sampah yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Misalnya dari sampah plastik dibentuk menjadi kerajinan dompet ataupun tas plastik. Lalu yang kedua adalah reuse. Reuse adalah kata lain dari memakai kembali. Kalian belilah barang-barang yang bisa digunakan kembali sehingga mengurangi pembuangan sampah. Contohnya, saat kalian makan, kalian lebih baik gunakan piring kaca yang bisa dicuci kembali daripada menggunakan styrofoam yang hanya 1 kali pakai. Contoh lainnya, kita bisa menyumbangkan pakaian kita yang masih layak pakai ke anak yatim daripada harus kita buang ke tempat sampah. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan reduce atau kata lain dari mengurangi. Usahakan menggunakan barang yang sedikit menghasilkan sampah atau barang yang sisanya bisa didaur ulang. Misalnya kita bisa membeli makanan tanpa menggunakan kantong plastik secara berlebihan, atau kita juga bisa menggunakan plastik yang bisa didaur ulang. Salah satu sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah kertas. Tahukah kalian bahwa bahan baku dari pembuatan kertas adalah bubur pulp yang berasal dari kayu? Selain dijadikan kertas, pulp juga dapat dijadikan tisu. Satu pohon dapat dijadikan 10.000 sampai 20.000 lembar tisu. Berapa kotak tisu yang kamu gunakan di rumah per minggunya? Satu batang pohon mempunyai arti penting dalam lingkungan. Satu batang pohon dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan untuk 3 orang bernafas dan dapat pula menyerap karbon dioksida untuk akhirnya diproduksi ulang menjadi oksigen yang diperlukan untuk makhluk hidup bernafas. Selain itu, batang pohon juga berperan penting bagi penyerapan air, sehingga mempengaruhi ketersediaan air tanah. Ada beberapa masalah yang muncul dari keberadaan tisu. Tisu sulit untuk diuraikan di dalam tanah. Meskipun tisu terbuat dari kayu, pada proses pembuatan tisu juga digunakan bahan kimia yang sulit diuraikan oleh tanah dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, kita harus mengurangi penggunaan tisu. Kita dapat menggunakan sapu tangan ataupun handuk untuk mengelap keringat, karena sapu tangan dan handuk dapat digunakan berulang-ulang. Coba kita hitung jumlah pohon yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tisu kita. Jika jumlah penduduk Indonesia adalah 200 juta orang, dan setiap 1 hari, 1 orang menggunakan setengah gulung kertas tisu, maka jumlah gulung kertas tisu yang digunakan oleh penduduk Indonesia adalah sekitar 100 juta gulung tisu per harinya. Dapatkah kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan tisu penduduk Indonesia?
Padahal fungsi hutan sangatlah penting bagi kehidupan di bumi, seperti fungsinya untuk mengurangi polusi dan pencemaran udara, fungsinya untuk menyuburkan tanah, fungsinya sebagai pengendali bencana, fungsinya sebagai tempat penyimpanan air, fungsinya sebagai habitat bagi flora dan fauna, fungsinya sebagai sumber ekonomi, dan yang paling penting adalah fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Ya, cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.